Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi di channel ini. Saat ini ada banyak pengkhotbah, ada banyak pemberita Injil. Cara mereka memberitakan Injil tidak sama satu sama lain. Ada yang khotbah monolog, ada yang dialogis, ada yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, dan ada juga yang menggunakan media sosial seperti YouTube saat ini. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara Paulus memberitakan Injil. Kita belajar dari 2 Korintus pasal 11 ayat 7 sampai ayat yang ke-33. Saya harap Anda membaca dulu bagian Alkitab ini dan berdoa atasnya. Setelah itu, silakan simak dan nonton video ini. Oke, mari kita langsung saja membahas bagian Alkitab ini, menjawab sebuah pertanyaan, bagaimana cara Paulus memberitakan Injil. Mari kita baca 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-7. Demikian bunyinya, apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Dari bagian Alkitab ini jelas bagi kita, Spirit Paulus memberitakan Injil adalah kerendahan hati. Spirit kerendahan hati Paulus ini yang kemudian menjiwai keseluruhan pelayanannya. Yang pertama, mandiri. Paulus tidak mau menyusahkan jemaat. Paulus tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Dia bekerja sebagai tukang kemah. Dia membiayai pelayanannya. Kemudian, dia mendapat dukungan dana dari jemaat yang berasal dari Makedonia. Dia menyebutkan itu di dalam ayat yang ke-9. Nah, pertanyaan kita adalah, jemaat apa itu? Kalau kita belajar sejarah, mengikuti perjalanan Paulus, kita akan tahu jemaat yang dimaksud adalah jemaat Filipi, Tesalonika, dan Berea. 3 jemaat ini ada di tanah Makedonia. Nah, ketika Paulus melayani di kota Korintus, mendirikan jemaat di situ, jemaat-jemaat dari tanah Makedonia membantu Paulus. Dari sini jelas bagi kita, Paulus menuai apa yang dia tabur. Paulus bekerja dulu, baru memetik hasilnya. Lain halnya dengan rasul-rasul palsu atau pekerja curang yang Paulus sebutkan dalam bacaan kita saat ini. Mereka tidak seperti Paulus. Paulus menyindir gaya hidup mereka itu dalam ayat 20, memperhambakan jemaat. Kata memperhambakan di sini diturunkan dari bahasa Yunani, kata doulos artinya memperbudak. Jadi mereka memperbudak jemaat. Itu yang pertama. Kemudian mereka menghisap jemaat. Kata menghisap dari bahasa Yunani, katestiei artinya melahap. Wow. Melahap jemaat atau mencari keuntungan dari jemaat. Kemudian yang ketiga, mereka menguasai jemaat. Dari kata lambanei, artinya merebut darimu. Ya. Yang keempat, angku. Epai retai, artinya memuliakan dirinya. Jadi sombong sekali nih para rasul palsu dan pekerja curang ini. Dan yang terakhir disebutkan di sini dalam ayat 20, mereka menampar jemaat. Nah, kata menampar di sini kalau kita lihat teks aslinya dalam bahasa Yunani lebih kuat lagi maknanya. Mereka memukul wajah jemaat. Jadi mereka itu mengikuti cara Paulus, mereka melayani, tetapi mereka berlagak tuan yang suka memerintah dan mencari keuntungan. Paulus mengajak jemaat agar tidak heran sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Yang kedua, Paulus itu bijaksana dalam memberitakan Injil. Kalau kita lihat ayat 16, Paulus meminta dengan sangat di sini agar jangan ada yang menganggapnya bodoh. Nah, kita tahu bodoh berarti tidak pintar, bodoh berarti kurang pengetahuan. Bahasa Yunaninya apsrona. Bodoh menunjuk pada keterbatasan kemampuan otak. Karena itu, orang tersinggung jika dikatakan bodoh.
Nah, apakah Paulus ketika ada yang mengatakan dirinya bodoh, Paulus tersinggung dengan perkataan itu? Ternyata tidak. Inilah kebijaksanaan yang dimiliki oleh Paulus. Malah dia meminta kepada jemaat, terimalah dia sebagai orang bodoh. Mengapa? Sebab dengan menerima dia sebagai orang bodoh, dia dapat bermegah sedikit. Dia dapat bermegah sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel, sebagai keturunan Abraham, sebagai pelayan Yesus Kristus. Bahkan dia menambahkan dia berdiri lelah sebagai pelayan Yesus Kristus. Ini semua adalah sindiran Paulus kepada rasul palsu yang menganggap dirinya Tuhan, yang mau memerintah dan mencari keuntungan dari pelayanannya itu. Luar biasa kebijaksanaan Paulus yang kita temukan di sini. Yang ketiga, coba Anda baca ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Apa kesan Anda ketika Anda membaca bagian Alkitab itu? Dalam hal memberitakan Injil, saya mau katakan, Paulus itu militan. Paulus itu bermental baja. Dari ayat 23 sampai ayat yang ke-28, kita membaca kesengsaraan yang Paulus alami. Dia lebih sering dipenjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesak orang Yahudi, menerima pukulan 40 kurang 1 pukulan, 3 kali diderah, 1 kali dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam terkatung-katung di laut, diancam bahaya banjir dan penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan non-Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang, bahaya di laut, dan dari saudara-saudara palsu. Itu penderitaan yang dialami oleh Paulus. Ada yang mengaku diri saudara, tetapi saudara palsu. Tidak tidur, lapar, dahaga, kedinginan, puasa tanpa pakaian, dan seterusnya. Paulus dalam memberitakan Injil lebih banyak mengalami penderitaan. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus. Itulah gaya hidup militan, gaya hidup orang yang punya mental baja, yang terinspirasi dari perjalanan kehidupan Yesus Kristus. Sekarang apa makna kebenaran firman Tuhan ini bagi kita? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, hidup harus menjadi berkat dan bukan menjadi beban. Kemanapun kita pergi, kita harus menjadi berkat bagi sesama. Seperti Paulus, dia tidak mau menyusahkan jemaat. Dia tidak mau menjadi beban bagi jemaat. Itulah spirit memberitakan Injil yang ada pada Paulus. Dan spirit ini harus ada pada kita. Janganlah hidupmu menjadi beban bagi orang lain. Engkau harus bangkit, engkau harus berjuang untuk menjadikan hidupmu menjadi berkat bagi sesama, tidak menjadi beban bagi sesama. Yang kedua, iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Pelayan-pelayannya dapat menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Inilah tantangan dalam memberitakan Injil. Karena itu kita harus mawas diri. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 1, Rasul Yohanes memberikan pesan agar menguji setiap roh. Ujilah setiap roh. Nah, kata ujilah di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, dokimasete, artinya ujilah terus-menerus. Mengapa harus diuji terus-menerus? Sebab untuk menguji yang palsu dan asli itu tidaklah mudah. Keduanya beda-beda tipis. Yang palsu itu meniru yang asli. Dia berusaha memposisikan dirinya seperti yang asli. Karena itu untuk membedakan yang asli dan yang palsu itu tidak mudah. Karena itu Rasul Yohanes bilang, ujilah terus-menerus. Setiap roh yang ada di dunia ini harus diuji. Apakah roh itu berasal dari Allah ataukah berasal dari iblis? Jika kita tidak mawas diri, kita akan tertipu. Kita akan tertipu sebab antara yang palsu dan yang asli itu agak sulit untuk membedakannya. Yang ketiga, memberitakan Injil itu harus bijaksana. Lihatlah Paulus ketika penginjil palsu
yang disebutnya di sini rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, menganggap dia bodoh, menuduh dia bodoh, mengatakan dia bodoh. Paulus tidak reaktif. Paulus mengatakan kepada jemaat, terimalah aku sebagai orang bodoh. Mengapa? Supaya dengan dianggap bodoh, maka dia dapat bermegah sedikit. Dan dia dapat mempermalukan rasul-rasul palsu. Mungkin saja dalam menjalani kehidupan ada yang menganggapmu bodoh. Ada yang menganggapmu tidak punya kemampuan apa-apa. Ada yang menunjukkan kelemahanmu. Tenang, jangan emosi, gunakan akal budimu untuk menjawab setiap pertanyaan ataupun anggapan negatif tentang Anda. Yang keempat, jika kita mau memberitakan Injil, milikilah mentalitas seperti Paulus. Tekun, ulet, dan pantang menyerah. Never give up, tidak mudah menyerah. Hadapilah setiap tantangan dan pergumulan kehidupan dengan tekun, tabah, dan ikhlas. Saya sendiri ketika membaca penderitaan yang dialami oleh Paulus di sini, saya merasa pergumulan tantangan yang saya alami sekarang tidak sebanding dengan pergumulan, dengan tantangan yang Paulus alami. Kesaksian Paulus ini memberikan motivasi yang besar kepada kita untuk berani menghadapi pergumulan kehidupan, untuk berani menghadapi setiap tantangan kehidupan. Itulah gaya hidup orang Kristen. Camkanlah, hidup hanya sekali. Karena itu buatlah berarti dan bermakna bagi sesama.